Oke, jalan-jalan ke Sumatera. Marilah jawab salam saya dengan semangat membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada coaching kelima Duta Inspirasi Indonesia Batch 13 ini. Yang terhormat, founder Duta Inspirasi Indonesia Kak Safira Alfarisi. Yang terhormat, pengurus pusat Kak Lala Pusparyani, Kak Rian Yoga, dan Kak Dani Jaki. Yang terhormat, PD dan PPD Duta Inspirasi Indonesia Batch 13, Uda Faris dan Bunda Lili Sartika. Yang terhormat, HRD setiap wilayah. Yang terhormat, seluruh jajaran fasilitator program maupun non-program, dan seluruh Duta Inspirasi Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Lenta Siburian, selaku moderator pada coaching kita pada malam hari ini, dan yang akan memandu dan menemani coaching kita pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita awali coaching kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa. Marilah sejenak kita menundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita akan memulai coaching kita. Namun saya pengen tahu nih teman-teman, boleh nih ditulis di kolom komentar siapa nih yang tahu apa tema kita pada malam hari ini. Wah, di sini udah ada yang menuliskan di kolom komentar 5B, 5B. Kalau boleh tahu 5B ini apa ya teman-teman? Boleh nih. 5B ini apa ya? Wah, sudah ada nih. Ini ada dari Kak Eko, effective improvement of soft skill with 5B, brain, beauty, behavior, brave, belief. Wah, bener banget. Berarti Kak Eko ini nggak cuma nge-share pamfletnya doang ya, berarti sudah paham nih apa menjadi tema kita pada malam hari ini. Nah, bener banget nih teman-teman. Dan tema kita ini bakalan dipandu oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kak Tesalonika Panggabean, atau yang sering dipanggil dengan Kak Eca. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Eca terlebih dahulu. Kepada operator dipersilahkan untuk menampilkan CV dari Kak Eca. Baik, di sini ada CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu Kak Tesalonika Panggabean. Di mana dengan prestasinya sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, juara 3 Pilmapres FKM USU 2023, Duta Muda Pendidikan Sumatera Utara 2024, dan sebagai content creator dan penulis. Dan di sini bisa kita lihat bahwa banyak sekali pencapaian-pencapaian dari Kak Eca ini. Mungkin teman-teman bisa melihat dan patut kita apresiasi bahwa banyak sekali pencapaian-pencapaian telah diraih oleh Kak Eca ini. Wah, semoga kedepannya kita bisa seperti Kak Eca ini yang meraih pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa. Selanjutnya, langsung saja kita mulai pemaparan materi. Kepada Kak Eca, waktu dan layar dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih Kak. Sebelumnya aku mau sapa teman-teman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya. Malam Kak Selamat Eca. malam, Kak. Halo Selamat Malam Kak malam, Ica. Keca. Malam Kak Eja. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Alhamdulillah, Baik, good Kak. Alhamdulillah. Kabar baik, Kak. Gimana? Kabar baik ya. Senang sekali bisa berkumpul bareng teman-teman semua di sini karena di malam minggu ya hari ini ya. Tapi teman-teman masih semangat untuk menimba ilmu di malam minggu kali ini. Nah, biasanya kita bahas soal 3B, Brain Beauty Behavior. Tapi di malam hari ini bahas juga soal Brave dan Believe, karena ternyata nggak cuma Brain Beauty Behavior aja yang perlu diperlukan sebagai seorang duta, karena Brave dan Believe juga penting ya teman-teman. Ini dari semua provinsi ya di Indonesia. Iya, benar, Kak. Iya, Keren benar. sekali ya. Aku sangat-sangat bersyukur bisa diundang di hari ini. Aku minta maaf tadi ada kendala karena tadi laptopnya agak kurang ini. Jadi aku mungkin perkenalan diri lagi meskipun tadi udah dikenalkan sama moderator kita. Jadi perkenalkan, nama aku Tesalonika RM Panggabean, biasa dipanggil Eca atau kalau mau panggil Cantik juga boleh. Bercanda ya teman-teman. Aku dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, aku juga lagi mengampu gelar duta, yaitu sebagai Duta Muda Sumatera Utara. Nah, karena kita sama-sama duta, mungkin ini topik yang lagi penting buat kita semua. Jadi aku berharap setelah materi ini selesai, kita semua bisa menerapin 5B ini di kehidupan kita masing-masing ya teman-teman. Next slide, Kak. Jadi, kenapa kita bahas 5B ini? Jadi 5B ini adalah soft skill yang diperlukan oleh seorang duta. Di sini teman-teman kira-kira tahu nggak apa itu soft skill? Boleh, Kak? Boleh perkenalan diri sama asal provinsinya dong, Kak, biar kita kenalan juga. Kak Ujang. Baik, terima kasih Kak Eca. Perkenalkan namaku Deano dari Provinsi Banten. Soft skill itu keterampilan interpersonal, ya bisa dibilang 5B juga itu mencakup tentang soft skill, yaitu brain, beauty, behavior, and brave, and belief itu dari segi pengetahuan, dari segi kecantikan luar dalam, eh, keterampilan, terus harus percaya diri juga gitu, seperti itu. Dan memanage waktu juga itu salah satu masuk ke soft skill juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Udah bagus banget ya teman-teman. Jadi soft skill ini yang tadi aku highlight adalah kemampuan interpersonal. Jadi harus dimiliki dari dalam diri kita sendiri. Aku mungkin agak dekat ngomongnya karena tadi Kak moderator bilang kalau suaranya kecil. Gak apa-apa ya teman-teman. Kebetulan aku juga baru eh, sakit kemarin. Jadi agak susah untuk ngomong kencang-kencang. Maaf banget ya teman-teman. Jadi, si soft skill ini adalah keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan interpersonal kita. Jadi dalam diri kita itu harus udah tahu dulu nih, kalau kita harus memiliki si 5B tadi sebagai seorang duta. Nah, di webinar aku yang sebelumnya itu kan aku ada bawa webinar di anak SMA dan mereka nanya soal, Kak sebenarnya beauty privilege itu ada nggak? Nah, di sini teman-teman pasti juga sering kan merasa kayak gitu, kayak, Kak apa harus orang yang cantik yang bisa didengar gitu kan? Sedangkan sebenarnya enggak teman-teman. Kalau misalnya kita punya si 5B tadi ini,
kalau kita nanti bakal bahas satu persatu, sebenarnya beauty ini nggak cuman dari kelihatannya dia hidung mancung atau mungkin kulitnya putih seperti itu teman-teman. Jadi untuk itu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, hari ini kita bakal bahas soal 5B. Brain, Beauty, Behavior, Breath, dan Belief. Mungkin kalau secara pengertiannya satu persatu, itu teman-teman udah pada tahu kan ya? Di mana brain itu adalah kemampuan, beauty, kecantikan, behavior adalah perilaku, keberanian, dan belief itu kepercayaan. Tapi kita bakal kulik nih satu persatu. Nanti aku bakal kasih tahu juga apa sih manfaatnya kita belajar soal ini dan gimana aja sih langkah-langkah untuk membangun kelima B ini. Next slide, Kak. Halo? Oke. Kalau udah ke slide. Iya. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, mungkin jaringannya. Iya. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah brain. Kenapa aku bilang paling penting brain? Karena kalau kita udah memiliki pengetahuan dan wawasan, kita bakal terbuka untuk lebih luas untuk menggali yang 4 lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi, Kak, brain ini apa cuman dia pinter di dalam olimpiade kah? Apa dia cuman pintar di matematika kah? Enggak, teman-teman. Jadi brain ini adalah di mana kita mengasah otak kita untuk memiliki kemampuan. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran berkelanjutan. Di mana pembelajaran berkelanjutan itu nggak susah untuk kita dapat saat ini. Kita bisa lihat dari sosial media, bahkan kita bisa lihat dari buku, dari fisik, buku yang fisik, bisa juga dari e-book, seperti itu. Kita juga bisa mengikuti pelatihan, bahkan di hari ini juga kita pasti yang namanya menambah brain, pengetahuan kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berpikir kritis. Berpikir kritis. Dalam setiap hari kita pasti berpikir. Sekarang kita juga sedang berpikir, tapi apakah kita sedang berpikir kritis? Kalau Albert Einstein itu bilang, sebenarnya hanya ada 9% orang yang berpikir. Sedangkan kita setiap saat itu berpikir kan. Kayak kita berpikir kayak habis webinar ini, aku mau makan apa ya? Itu sebenarnya juga udah berpikir kan teman-teman. Tapi yang dibahas di sini adalah berpikir kritis, gimana kita menggunakan pikiran kita itu untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Apalagi kita tadi sebagai duta yang mau menjadi agent of change atau menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, berpikir kritis ini adalah di mana kita melatih nih kemampuan kita untuk menganalisis informasi yang kita dapatkan secara mendalam dan kita sebarkan lagi nantinya kepada orang-orang. Karena yang namanya kita adalah seorang duta itu kan ada dua tugas kita. Yang pertama adalah melakukan apa yang kita ketahui itu ke dalam diri kita, dan yang kedua adalah membagikannya kepada orang lain. Tapi, apa sih yang kita bagi ini? Jangan sampai yang kita bagi ini adalah omongan-omongan hoax. Jangan sampai yang kita bagi ini adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena banyak sekali sekarang kan kita lagi di zaman digital nih teman-teman. Sebenarnya itu adalah hal yang baik karena kita mudah mendapat informasi, kita mudah untuk belajar. Tapi di samping itu banyak hal-hal juga yang belum pasti sebenarnya yang beredar di sosial media. Nah, itu tugas kita juga sebagai inspirasi-inspirasi kepada generasi muda. Bagaimana sih kita caranya untuk berpikir kritis, untuk membagikan hal-hal yang memang bermanfaat bagi teman-teman kita. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Yang namanya Gen Z itu kreativitasnya memang tinggi dibandingkan generasi-generasi lainnya kan teman-teman. Nah, sebagai seorang duta juga kita harus menggunakan brain itu untuk menggali kreativitas kita. Yang namanya untuk membuat webinar ini pun kita membuat PPT-nya dengan kreativitas, bahkan untuk membuat banner-banner, untuk membuat poster-poster yang udah teman-teman bagiin di sosial media itu kan juga dengan kreativitas. Nah, itu yang sangat diperlukan. Brand itu diperlukan sebagai tingkatan kemampuan seseorang itu untuk berpikir kreatif dan menemukan inovasi-inovasi dalam membagikan kreativitas.
Kemudian Kak, next slide. Halo, minta maaf, sepertinya bentar, bentar, bentar. Ke stuck bentar. Ke stuck. Maaf ya Kak, ke stuck. Oke, nggak apa-apa. Bentar, bentar. Mungkin sambil kita lanjut aja nggak apa-apa ya, walaupun nggak ada slide-nya. Jadi kita bahas yang kedua, beauty. Nah, di sini kan banyak nih kakak-kakak. Sering nggak sih insecure sama yang namanya beauty? Kayak, "Kak, harus cantik nggak?" Kayak gitu kalau di webinar yang sebelumnya, "Kak, kalau misalnya orang cantik lebih didengar, Kak," katanya gitu. Sedangkan sebenarnya standar kecantikan orang-orang itu berbeda, teman-teman. Kayak misalnya di Cina, standar kecantikannya yang dia ada nampak garis di bagian pundaknya gitu. Tapi kalau di Indonesia itu udah dikategorikan kurus gitu kan. Nah, itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa membuat standar kecantikan harus yang putih, glowing, dan lain-lain. Nah, tapi di dalam duta, beauty yang dimaksud itu bukan seperti itu, teman-teman. Walaupun kadang itu mempengaruhi di beberapa ajang pageant, tapi di dalam kita duta yang untuk menginspirasi, itu beauty yang dimaksud itu bukan hanya penampilan fisik, tetapi juga mencakup keindahan dari dalam diri dan juga keindahan dari luar diri, yang misalnya itu yang pertama, penampilan rapi dan menarik. Pastinya ini teman-teman aja di kegiatan ini walaupun online, aku bisa lihat teman-teman itu kan beauty-nya ya, kayak abang-abang pakai kemeja kakaknya juga, itu sudah rapi dan menarik. Itu kita udah bisa menempatkan diri kita di event-nya gitu. Mungkin teman-teman di kegiatan offline-nya pun pasti ada kan disuruh bawa materi di kegiatan seminar mungkin atau talk show. Itu aku percaya teman-teman pasti menggunakan outfit yang sesuai dengan mungkin kegiatan di anak-anak sekolahan ya pasti menggunakan pakaian formal. Nah, itu salah satu beauty yang dimaksud di dalam duta. Kemudian yang kedua adalah kesehatan dan juga kebugaran. Nah, walaupun tadi dibilang Gen Z itu adalah generasi yang kreatif, tapi Gen Z itu terkenal juga sama generasi yang kurang dalam menjaga kesehatan dan juga kebugaran. Mungkin aku juga salah satunya karena aku baru juga sakit ya teman-teman. Nah, disitulah kita harus menjaga kesehatan dan juga kebugaran kita teman-teman. Baik secara mental maupun fisik. Karena kalau misalnya kita nggak menjaga diri kita nggak bakal bisa melakukan aktivitas lainnya. Jadi yang pertama itu kita harus menjaga kesehatan kita, teman-teman. Nah, dari kesehatan mental dan juga kesehatan fisik itu, nanti dari sana kita bisa menunjukkan pancaran aura positif kita dan sikap-sikap. Mungkin kita bisa menunjukkan senyum. Karena kalau misalnya kita sakit, gimana caranya kita mau senyum? Pastinya kita pucat atau mungkin kita eh, bad mood kalau misalnya kita sakit. Nah, dengan cara kita menjaga kesehatan dan kebugaran kita bisa menebarkan senyuman kepada orang-orang seperti itu. Iya, jajan street food ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau diimbangi sama makanan-makanan sehat lainnya. Oke, lanjut slide-nya, Kak. Nah, kita masuk ke perilaku. Sering sekali di ajang-ajang duta ditanya, kan biasanya 3B nih, brand, beauty, behavior. Kak, lebih penting mana sih, brand, beauty, atau behavior? Dan sering kali orang bahas kalau yang lebih penting itu adalah perilaku. Iya kan teman-teman? Sedangkan sebenarnya ini semua itu berkaitan teman-teman. Bagaimana caranya seseorang mengetahui perilakunya kalau dia nggak menunjukkan sikapnya melalui beauty tadi? Melalui dia mengasih tunjuk penampilannya yang baik, dia tersenyum dengan ramah, lalu dia memiliki wawasan yang baik. Jadi ini saling terkait, gak ada yang lebih penting, gak ada yang harus diduluankan seperti itu. Jadi ini saling berkaitan. Meskipun tadi aku bilang di awal kalau brand itu penting karena dari permulaan pengetahuan lah kita bisa menggali semuanya gitu. Jadi di dalam perilaku ini, yang pertama kita bakal bahas soal komunikasi efektif. Lagi-lagi kita bahas soal efektif. Jadi kalau efektif ini adalah dia nggak mubazir,
tapi dia tepat sama sasarannya gitu, teman-teman. Jadi kita harus melatih kemampuan berbicara. Mungkin di soft skill teman-teman udah ada bahas juga tadi ya Bang, bahas soal time management. Nah, pasti udah bahas juga soal public speaking. Nah, salah satu cara kita untuk menunjukkan perilaku kita ini adalah dengan cara komunikasi efektif tadi. Kemudian yang kedua adalah etika dan sopan. Harus bisa menghargai orang lain dalam interaksi kita. Dengan cara kita tadi, kita ngupload flyernya aja, kita saling tag tadi, itu salah satu kita udah saling menghormati sebagai pembicara dan juga duta inspirasinya. Dan aku kita bisa saling membangun personal branding dengan baik di situ. Kemudian yang ketiga adalah empati, di mana kita harus belajar untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mungkin ini bakal kita bahas lebih lanjut nanti. Empati ini pasti penting nanti kita bangun bagi sekitar kita. Next slide, Kak. Nah, keempat adalah brave. Tadi aku udah singgung kalau ini saling berkaitan. Nah, kalau teman-teman udah punya brain, udah punya behavior, udah punya beauty tadi, tapi kalau teman-teman nggak punya keberanian untuk melangkah, keberanian untuk memulai, sama aja. Pastinya teman-teman ada di sini pun karena teman-teman berani untuk mendaftar di Duta Inspirasi. Padahal pasti ada insecure dalam diri kayak, ih kayaknya aku masih kurang wawasan deh untuk menginspirasi orang. Kayak aku masih kurang deh, kayak aku nggak cantik deh untuk dibuat di poster-poster itu, untuk membuat video aku kurang pede, mungkin ini aku kurang. Tapi teman-teman ada di Duta Inspirasi ini, teman-teman udah berani itu mengambil resiko. Iya, saingannya keren-keren. Dan kalian di sini semua tentunya udah keren karena udah disaring dari seluruh Indonesia kan. Dan itu udah patut kita apresiasi, teman-teman udah berani mengambil satu langkah maju untuk berbagai situasi gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah mengambil resiko. Kita nggak boleh takut untuk mencoba hal baru. Dan kita harus berani keluar dari zona nyaman. Seringkali kita ada di zona aman karena ya emang zona aman itu ya aman gitu, nyaman kayak gitu. Tapi ya harus kita berani keluar dari zona nyaman, zona aman itu. Karena ya dari situlah nanti kita bisa menggali hal-hal yang lebih baik lagi. Kita harus melihat kegagalan juga sebagai kesempatan, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk lebih baik lagi. Kemudian, yang ketiga adalah berani berkata benar. Kita harus selalu jujur dan mau menyuarakan pendapat kita, mungkin di sosial media. Aku bisa lihat eh, ya, teman-teman, aku lihat beberapa profilnya juga udah keren-keren banget. Ada ngupload-ngupload flyer tentang berbagai inspirasi gitu lah ya, tentang ilmu-ilmu. Dan itu teman-teman udah berani untuk menyuarakan hal-hal baik, itu udah sangat baik sekali. Kemudian slide selanjutnya, Kak. Oke, belief. Kepercayaan. Nah, 4 hal tadi gak bakal bisa kita lakukan kalau kita nggak percaya sama diri kita. Yang pertama kita percayai adalah diri kita. Kadang orang bilang, beberapa orang bilang dan banyak orang bilang ya teman-teman, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Itu benar, karena kalau kita nggak bisa naklukin diri kita, nggak bisa percayain diri kita, itu kita bakal susah untuk melangkah. Nah, kita yang pertama itu adalah kepercayaan diri. Kita harus mengenali diri kita dan hargai kemampuan diri kita sendiri. Hargai kemampuan diri kita sendiri. Jangan pernah insecure. Kalaupun kita insecure, ya buat itu sebagai tongkat senjata kita untuk maju ke depannya dan evaluasi apa sih yang kurang dari diri kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keyakinan pada tujuan. Kita harus memiliki tekad, kita harus punya visi misi di dalam kehidupan kita. Apa aja sih yang mau kita gali, apa aja sih goals kita ke depannya. Bahkan di Duta Inspirasi pun pasti ada goals dari Duta Inspirasi sendiri. Apa aja target
yang mau dicapai. Duta inspirasi ini kan ada terbagi dari beberapa ya teman-teman. Ada yang YouTube, Spotify juga ya, dan lain-lainnya. Pasti ada target-targetnya, dan itu ya yakinlah sama tujuannya. Di sini teman-teman harusnya senang karena punya teman-teman dari berbagai provinsi yang punya tujuan yang sama. Itu harus yang kita syukuri teman-teman. Karena di luar sana banyak orang yang nggak punya relasi untuk baik. Dia udah punya kemampuan, dia udah punya brain, dia punya beauty tadi, dia punya behavior, tapi dia nggak punya teman-teman yang bisa menemani dia untuk mencapai tujuannya. Dan di sini teman-teman udah punya itu, teman-teman harus bersyukur dan harus memanfaatkan itu sih teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah motivasi diri. Motivasi itu sangat penting teman-teman, karena kalau misalnya kita nggak punya motivasi dalam diri kita, itu kita bakal susah untuk mencapainya. Jadi yang kita tekankan adalah kita harus mempunyai motivasi dalam diri kita. Oke, next slide, Kak. Dari tadi kan kita udah bahas, tapi apa sih, Kak, gunanya 5B ini? Apa cuman kayak yang tadi kah? Kayak gitu kan. Jadi, dari 5B ini, kita bisa mengasah kemampuan kita. Yang pertama, untuk berpikir kritis, kreatif, dan analisis. Nah, ini penerapannya itu adalah kita sebagai seorang duta bisa cerdas dan mampu menyampaikan ide-ide inovatif kita. Di sini mungkin kan ada teman-teman yang masih sekolah ataupun mungkin masih kuliah. Ini nggak cuma untuk branding kita aja teman-teman, tapi di dalam perguruan tinggi pun, dalam sekolah pun, mungkin teman-teman bisa dapat privilege dari sini, dari 5B ini. Karena dari kemampuan kita itu, kita kan tadi kita udah belajar nih dari brain, beauty, behavior, belief, kita jadinya berani untuk berbicara di sekolah ataupun mungkin di tempat kuliah kita. Dari situ kan orang-orang udah menilai kita dan bisa kita nanti digunakan di sekolah-sekolah kita, di kampus kita, kita dipercayakan untuk mungkin membawa materi atau sebatas untuk dalam kegiatan kampus dan sekolah pun. Jadi dengan kemampuan itu ya pastinya bermanfaat untuk pribadi kita, untuk kemampuan di sekolah kita pun seperti itu. Kemudian, kita juga bisa menjadi solusi masalah yang ada di sekitar kita. Mungkin ada masalah nih mengenai cyberbullying di sekolah atau mungkin di Indonesia ini sendiri. Nah, bisa teman-teman rame-rame membuat itu. Nah, orang udah lebih menilai kita, orang udah lebih mau mendengarkan kita karena yang tadi kita udah punya 5B itu dan kita udah punya profile gitu. Kemudian, kita bisa menjadi yang seperti tadi panutan dalam intelektual. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dengan cara teman-teman menggunakan baju kemeja pada saat ini, itu sebenarnya udah meningkatkan kepercayaan diri kita kalau kita itu menunjukkan citra positif di depan publik gitu. Sama juga kayak aku misalnya. Aku kalau misalnya bawa materi secara offline, itu aku sering menggunakan dress. Karena aku merasa kalau misalnya aku pakai dress, itu tatapan mata orangnya bertujuan kepada aku dan aku pengen diperhatikan sebagai seorang pembicara. Nah, itu salah satu kemampuan dari beauty tadi. Kita menggunakan penampilan, kita memposisikan diri kita agar kita lebih percaya diri pada saat kita menyampaikan materi seperti itu. Dan kita bisa menanamkan kesan positif sama orang dan orang bisa tertuju kepada kita. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah membangun karakter. Mungkin teman-teman juga udah pernah bahas soal personal branding. Nah, 5B ini bisa membangun karakter teman-teman, bisa membangun personal branding teman-teman. Karena dari membangun karakter ini, teman-teman bisa membangun hubungan yang harmonis kepada orang lain, kepada brand-brand mungkin nantinya dengan si 5B tadi. Kemudian kita juga bisa menjadi inspirasi. Nah, sebagai duta inspirasi, kita tentunya harus menginspirasi. Nah, dengan 5B ini, tentunya itu adalah soft skill yang bisa teman-teman gunakan, yang bisa kita gunakan untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang, menjadi agent of change bagi orang-orang. Nah, kemudian kita juga bisa menguatkan motivasi kita sendiri dan juga motivasi orang lain untuk mampu bertindak. Karena dengan cara kita berani mengungkapkan hal-hal
yang baik, dengan cara kita menunjukkan kesan yang baik sebagai seorang duta, itu bisa menguatkan motivasi orang-orang dan motivasi diri kita sendiri bahkan untuk melakukan hal-hal baik. Lanjut, Kak. Oke. Jadi, kita bakal bahas soal tahapan meningkatkan 5B. Jadi, yang pertama itu adalah berpikir kritis. Seperti yang tadi aku jelaskan, yang pertama, kalau berpikir kritis ini nggak cuma berpikir aja, tapi memikirkan apa sih dampak dari yang aku lakuin ini, apa sih dampak dari yang aku sebar ini, seperti itu. Jadi, teruslah kita menambahkan. Yang kedua, kita harus melatih kemampuan untuk menganalisis informasi yang ada ke dalam kita. Kita harus memutuskan apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapat informasi itu. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang luas. Banyak yang bilang buku itu adalah sumber ilmu, buku itu adalah jendela dunia. Kadang kita mikir kayak apa sih, udah sering kali diucapkan orang gitu kan. Tapi pada saat mungkin kita membawa materi atau dalam seminar seperti ini, yang memang benar kosakata-kosakata dari belajar itu, dari bacaan-bacaan yang kita baca itu bisa mempengaruhi kita. Dan apa yang kita baca itu, apa yang sering kita lihat, kita baca itu mempengaruhi untuk wawasan kita. Jadi banyak-banyaklah kita membaca, banyak-banyak kita menyerap informasi, karena dengan pengetahuan yang luas itu, kita bisa menunjukkan kreativitas berpikir kritis kita juga. Nah, next slide, Kak. Nah, yang kedua adalah beauty. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, penampilan diri. Kita harus menjaga diri kita, nggak harus pakai pakaian yang mahal, tapi kita harus tahu pada saat misalnya ini ada kegiatan bersih-bersih, kita harus tahu, oh pakaian yang digunakan seperti ini. Beda pada saat kita menjadi pemateri di acara seminar, oh pakaiannya seperti ini. Nggak mungkin kan kita pakai dress pada saat kita lagi ada kegiatan gotong royong. Nggak mungkin kan kita menggunakan training pada saat kita membawa materi soal misal personal branding. Nah, kita harus lebih tahu menggunakan penampilan diri di kegiatan apa yang sedang kita ikutin. Apalagi kita sebagai seorang duta sering kan pasti dijudge kayak, oh ini duta, kayak gitu kan. Udah dikenal sama orang-orang. Nah, itulah kita harus menjaga penampilan diri kita itu. Kemudian yang kedua adalah kepribadian yang menarik. Nah, kita nggak harus berpura-pura jadi orang lain, teman-teman. Jadi kita harus mengenal siapa diri kita. Dalam membangun personal branding atau meningkatkan 5B ini, yang pertama memang kita harus mengetahui siapa diri kita agar kita bisa menunjukkan pribadi kita yang lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah etika dan tata krama. Teman-teman pasti udah tahu lah soal etika dan tata krama. Yang pastinya kita harus memahami dan menerapkan etika serta tata krama yang baik dalam cara kita berbicara, dalam cara kita berjalan, dalam cara kita duduk pun mungkin. Itu kan ada belajar kalau misalnya di pageant itu table manner dan catwalk dan lain-lainnya. Nah, itu sangat berguna di beauty dalam 5B ini. Next slide, Kak. Kemudian behavior. Nah, yang pertama adalah komunikasi efektif, mengasah kemampuan kita berbicara di umum dan di sosial media kita. Juga kita harus menguasai itu. Karena jangan sampai apa yang kita upload itu menjadi batu sandungan bagi kita pada saat kita mengupload-upload hal-hal di sosial media kita. Kemudian yang kedua, empati dan kepedulian. Nah, kita sering sekali mungkin pasti orang-orang pada saat kita mengupload-upload konten itu orang balas kayak, ih kak aku pengen lah kayak kakak, kak gimana sih caranya untuk jadi kayak gitu, sering sekali kan. Nah, itulah cara, disitulah saatnya behavior ini diperlukan. Kita harus tahu caranya ngebalas sebagai seorang duta itu kayak gimana. Kita jelasin dengan baik, kita harus mau mendengarkan dan memahami perasaan orang-orang dan audiens kita, dan kita harus peduli, kita harus menjelaskannya kepada mereka. Kita nggak boleh pelit ilmu juga, karena kita harus menginspirasi mereka.
Kemudian yang ketiga adalah kerja tim. Kenapa behavior diperlukan di kerja tim? Karena di dalam kerja tim sering sekali ada yang namanya egois, ada yang namanya mementingkan, ya tadi egois mementingkan diri sendiri dan hal-hal lainnya yang enggak menunjukkan sifat empati, kepedulian dan lain-lainnya gitu dalam perilaku gitu. Sedangkan sebenarnya kita harus menunjukkan kerja tim yang baik, teman-teman. Apalagi kita sebagai seorang duta sering dinotis sama orang. Jangan sampai pada saat kita bekerja tim, misal di provinsi kita masing-masing, itu justru orang bilang kayak, oh ini nya duta inspirasi itu, kenapa dia nggak bisa bekerja tim dengan baik gitu. Jadi tunjukkanlah behavior perilaku yang baik, karena kita nggak cuma membawa nama diri kita, tapi membawa nama duta inspirasi juga pada saat kita sedang eh, on duty atau berkegiatan di tempat lain seperti itu. Lanjut. Nah, Brave. Eh, mengambil resiko, tadi teman-teman udah bisa mengambil resiko sampai saat ini karena udah bisa eh, menjadi duta inspirasi. Aku lihat postingan-postingan kalian juga keren-keren semua. Sebenarnya kalau dibilang tadi aku udah bilang nggak boleh insecure kan. Tapi aku melihat postingan kalian sebenarnya udah sebenarnya kayak ih nanti aku bawa materi ke orang ini gimana ya? Orang ini juga keren-keren kayak gitu. Ada insecure juga di dalam hati sebenarnya gitu kan. Apalagi aku agak kurang tadi ininya apa namanya persiapan karena salah aku juga tadi di bagian beauty kan, tadi kita bahas soal menjaga kesehatan, jadi aku kurang ngejaga kesehatan aku, makanya agak kurang. Tapi ini salah satu teman-teman aku mengambil resiko. Aku sebenarnya masih ada bekas infus karena baru aja keluar dari rumah sakit jam 2 tadi, tapi karena udah mengambil udah mengiyakan untuk menjadi pemateri, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus semangat, kita harus menjaga diri kita itu sebagai ya aku udah menerima ini, aku harus membawa ini dengan baik gitu. Bukan berarti kita memaksakan diri kita, tapi kita harus menunjukkan mengemban amanah ya dengan baik gitu, mengambil resiko ya karena aku udah menerima amanah ini, aku harus membawanya dengan baik, aku harus ya menjaga kesehatan. Tadi aku istirahat dulu beberapa jam biar aku bisa fit malam hari ini. Kemudian yang kedua adalah menghadapi tantangan. Sering sekali dalam kegiatan-kegiatan duta itu ada penolakan dari orang-orang yang kita hadapi. Tapi ya itu, kita harus menghadapi tantangan itu dengan eh, baik teman-teman dan kita harus menunjukkan yang terbaik. Sering sekali teman-teman kita tuh bilang kayak gini, ih kak aku di Kuzil kak sebagai duta katanya harus kayak gini. Kak, orang-orang ekspektasinya tinggi ke aku gitu. Ya udah hadapi tantangan itu dengan baik. Mungkin ekspektasi orang terlalu ketinggian ke kita, tapi ya udah kita buat itu sebagai amanah untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Gak harus gak jadi diri kita gitu. Ya tetap aja menjadi diri kita, tapi ya buat itu untuk menjadi versi lebih baik dari kita. Buat itu sebagai semangat kita untuk terus menjadi inspirasi bagi orang-orang gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketegasan. Kita harus buat juga ketegasan dalam diri kita sendiri. Jangan sampai hal-hal yang kita lakuin itu eh, mencelakai diri kita juga. Kayak tadi kan, aku udah ngambil resiko untuk ya membawa materi. Tapi aku harus istirahat juga gitu. Karena kalau aku nggak istirahat ya aku nggak bisa menunjukkan performa aku di malam hari ini gitu. Jadi harus ada juga ketegasan dalam diri sendiri. Kita harus memanage diri kita sendiri. Tadi udah ada dibahas juga sama Kak Diano. Kalau kita harus punya time management. Kita harus punya time management, self management. Karena ya yang bisa mengatur diri kita sendiri itu ya cuman diri kita sendiri, teman-teman. Kalau kita nggak bisa memanage diri kita sendiri, ya apa yang bisa kita lakuin? Bakal banyak hal yang jangankan cuma di duta, tapi di diri kita sendiri, di pelajaran kita, di keluarga kita nggak bisa menginiin. Kadang ada juga kan orang bilang kayak, karena duta, karena ikut-ikutan duta, karena ikut-ikutan organisasi, jadi nggak bagus dalam akademiknya gitu. Nah, itu challenge untuk kita semua, teman-teman. Jangan sampai karena itu jadi nggak bagus di akademiknya dan semuanya dipukul rata kalau ikut organisasi jadi nggak bagus. Jadi kan di apa postingan aku kemarin, aku ada membuat juga sebenarnya itu
nggak termasuk sombong ya teman-teman. Aku cuman mau menunjukkan kalau sebagai seorang duta itu pun kami menunjukkan loh performa kami di dunia kuliah. Aku ngasih tunjukkan yang kayak I'm not beauty queen. Aku ngasih tunjuk kalau IPK aku 3,95. Nah, walaupun aku ikut di kegiatan-kegiatan duta, bukan berarti aku meninggalkan eh, akademik aku gitu teman-teman. Ya aku tetap bisa menjalankan kegiatan aku di kampus, bahkan kampus aku justru karena duta ini aku diamanain jadi MC mungkin di kegiatan kampus, aku diamanain jadi pembawa materi mungkin di kegiatan-kegiatan yang ringan karena kegiatan-kegiatan beratnya pasti dosen kan gitu. Tapi ya itu, kita harus tetap juga itu ketegasan dalam diri kita teman-teman. Bukan berarti aku mengiyakan kita ya fokus sama organisasi aja, tapi ya memang kita harus punya ketegasan kalau ada hal-hal yang memang konkret itu adalah amanah kita sebagai seorang anak juga untuk ya brain tadi kita harus juga mengingat sekolah dan akademik kita teman-teman, sekolah dan kuliah kita. Jadi harus ada ketegasan dalam diri untuk memanage kuliah kita, memanage organisasi kita, dan kegiatan-kegiatan lainnya mungkin hobi, kita mau jalan-jalan sama teman, kita mau nongkrong, kita mau mungkin pacaran, ya it's okay gitu. Tapi ya manage lah sebaik-baiknya waktunya gitu. Next slide, Kak. Believe. Percaya diri. Seringkali kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita udah meningkatkan yang 4B tadi, pastinya kita bakal bisa percaya sama diri kita sendiri. Sama kayak misalnya kalau misalnya aku menggunakan kayak aku bilang tadi dress, mungkin bagi orang-orang kayak apa sih Kak gitu kan. Tapi kalau bagi aku, kalau aku udah berdiri di depan audiens aku pakai dress, aku udah kayak merasa aku diperhatiin sama audiens aku gitu. Nah, kita kenali sama diri kita, apa aja sih yang kita sukain, apa aja sih yang mau kita kembangin. Sama kayak misalnya kita mau membangun personal branding, kalau misalnya kita nggak tahu sama apa yang harus kita branding, itu kita bakal fake akhirnya. Tapi kalau kita udah tahu, kayak sesederhana, oh misal nih Kak Lenta, dia suka sama misalnya bagian olahraga. Mungkin Kak Faris, dia suka sama mungkin masak. Mungkin aku suka sama yang skincare gitu. Nah, kalau aku ngupload skincare terus dan aku suka itu, pasti aku semangat kan buatnya. Aku percaya diri dan gak ada hal-hal yang membuat aku ragu untuk melakukan hal itu. Jadi yang pertama adalah kenali diri dan percaya sama diri kita. Kemudian yang kedua, visi dan misi. Tadi juga aku udah sempat notice kalau harusnya teman-teman senang di sini karena punya teman-teman yang saling memotivasi juga di sini. Visi dan misinya udah sama, sama-sama pengen menginspirasi remaja-remaja dan pemuda di Indonesia. Nah, itu kita harusnya senang karena kita udah punya relasi untuk sama-sama bergandeng tangan untuk mencapai visi misi itu. Dan dari diri teman-teman sendiri nih, pastinya kayak di kami Duta Muda sendiri pun yang sama-sama di Sumatera Utara sering jumpa, itu pasti eh, ada yang hilang timbul seperti itu. Apalagi yang mungkin kita ketemunya secara online. Tapi itulah di dalam belief ini, di dalam ke hati masing-masing ini menimbulkan kepercayaan kalau oh kami selama 3 bulan menginspirasi ini, kami harus tetap nih utuh, kami harus menunjukkan visi misi, kami harus bergandeng tangan untuk mencapai visi misi Duta Inspirasi. Kami dari pribadi masing-masing pun harus saling menginspirasi kayak gitu. Kalau kita udah punya itu di dalam diri sendiri, kita udah harus memotivasi diri kita untuk mencapai tujuan itu, pastinya kita bisa sama-sama mencapai itu dan sama-sama bisa menginspirasi banyak orang menggunakan 5B tadi. Next slide, Kak. Nah, ada kata-kata untuk menutup. Mungkin aku cuma bisa bawa materi ini 5B. Mungkin kita nanti sharing-sharing di bagian Q&A, teman-teman. Jadi untuk menutup, aku ada baca dari Wi Hamka katanya, jangan takut gagal karena yang tidak pernah memanjat lah yang nggak pernah jatuh. Betul kan, teman-teman? Kalau dia nggak manjat, gimana dia bisa jatuh gitu kan? Jangan pernah takut gagal karena yang nggak pernah gagal hanya orang-orang yang nggak pernah melangkah. Dan jangan pernah takut salah, karena dengan kesalahan pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua. Jadi teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai si 5B ini. Karena, ya seperti yang dibilang tadi, orang yang nggak pernah memanjat, dia yang nggak pernah jatuh.
Nah, kalau misalnya dia udah terus berlatih, ya dia bakal pandai kan untuk memanjat tadi. Gitu juga, itu sebenarnya cuman ya kayak eh, yang paling deket dengan kita gitu kan. Sebenarnya lucu. Tapi ya itulah kata-katanya. Nanti pun kita, kalau misalnya kita mencoba, itu kita bakal mudah untuk mencapai kesuksesan tadi gitu teman-teman. Next slide. Semoga dengan materi ini kita bisa meningkatkan soft skill 5B kita. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita lanjut di Q&A nanti ya. Wah, terima kasih Kak Eca atas pemaparan materi yang luar biasa nih Kak. Dan tentunya dapat memberikan pemahaman serta pembelajaran yang menginspirasi bagi kita semuanya. Nah, teman-teman, saatnya kita masuk sesi tanya jawab nih. Nampaknya teman-teman semangat sekali ya. Ini udah banyak nih yang raise hand. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, harap raise hand, lower hand dulu nih teman-teman, lower hand dulu. Lower hand dulu. Nanti eh, moderator akan memilih yang raise hand terakhir nih. Kalau yang kemarin-kemarin itu di coaching yang kemarin itu memilih yang raise hand di awal, kalau yang sekarang yang raise hand terakhir. Moderator hitung ya. 3, 2, 1. Nah, di sini ada yang terakhir nih, ada Kak Nabila nih. Kepada Kak Nabila dipersilahkan Kak Nabila untuk menyampaikan pertanyaannya, Kak. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Ami. Terima kasih banyak juga atas ilmunya Kakak Eca yang telah sangat-sangat bermanfaat pada malam hari ini. Nabila jadi tambah semangat gitu ingin membangun 4B tadi. Tapi Nabila izin bertanya bagaimana Nabila itu kan mau membangun 4B kan, tapi kadang tuh Nabila tuh kayak takut gitu diomong orang, iya pasti sok sok banget mau bangun 4B nanti dibilang sok cantik, sok itu. Padahal Nabila tuh nggak terlalu seperti itu. Jadi bagaimana bagaimana tanggapan Kak Eca untuk mengatasi hal itu, Kak Eca? Terima kasih, Kak Eca. Terima kasih kepada Kak Nabila. Mungkin langsung aja Kak Eca dijawab, Kak. Oke. Kenapa ya kita harus bawa ke hati omongan orang yang nggak pakai hati? Jadi kayak gini teman-teman. Kalau misalnya aku bilang jangan dengerin omongan orang, kita adalah makhluk sosial yang butuh orang lain. Dan kita harus dengar kata-kata orang lain untuk jadi evaluasi untuk diri kita, untuk membangun kita, atau mungkin bahkan untuk mensupport kita. Tapi kalau kata-kata orang itu nggak membangun kita, nggak harus dilakukan. Nggak harus dimakan hati. Kayak tadi aku bilang, kenapa kita harus masukkan ke hati omongan orang yang nggak pakai hati. Jadinya hati kita yang sakit gitu kan. Jadi kalau dia mau bilang kayak kau sok cantik kayak atau gimana, ya aku kan mau bangun personal branding, aku mau bangun 5B. Nanti kalau 5B itu udah terbangun, itu bagusnya untuk kita kan. Nah, kita kan juga bukan untuk beria atau untuk pamer membangun 5B ini, tapi kan untuk membangun personal branding yang baik, untuk membuat hal-hal yang bagus untuk kita ke depannya kan. Jadi selagi itu baik untuk kita, lakukanlah, bangun aja terus, jangan sampai kata-kata itu menghambat langkah kita gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita mendengar kata-kata lain, mungkin itu kan tadi yang kakak bilang ya kasusnya negatif kan. Tapi bukan berarti nggak bisa dengar kata-kata yang lain. Kalau misalnya orang lain bilang kayak hal-hal lain yang menurut kita itu membangun, ya jadiin itu evaluasi bagi diri kita, ya buat itu hal-hal yang untuk mengembangkan kita gitu Kak ke depannya.
Terima Boleh menjawab? kasih banyak Kakak Eca. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Nabila. Mungkin selanjutnya ada kesempatan nih kepada dua orang penanya lagi. Kalau yang tadi itu udah cewek, sekarang cowok. Kami dihitung ya. Lower hand dulu, teman-teman. Lower hand dulu, lower hand dulu. Kami punten aku izin usul gimana yang milih pernanya dari pematerinya yang cantik ini Kak Eca. Boleh banget sih kayaknya. Ya enggak Kak Eca? Aduh. Jangan. Nanti Boleh, nanti kayaknya dari direset, moderator di aja. lower hand dulu, Kalau aku nanti teman-teman. jadi Oke, dihitung ya. 3, 2, 1. Mungkin teman-teman bisa menambahkan reaction reaction lucu. Nanti bakalan dipilih oleh pemateri kita. Boleh nih Kak Eca untuk memilih dari antara teman-teman yang telah raise hand, Kak. sebenarnya nggak boleh sih aku yang milih kan. Nanti dibilang pilkas nih Kak. Oke. eh Pak Aldi deh. Soalnya udah gini-gini. Oke, kepada Kak Aldi dipersilahkan Kak Aldi. Baik, terima kasih Ami dan Kak Eca. Alhamdulillah banget. Keren banget materi kita pada malam hari ini terkait 5B ya Kak Eca. Waduh, emang zaman sekarang 5B sangat 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 diperlukan ya Kak Eca. Apalagi di zaman sekarang generasi muda itu rata-rata banyak yang udah gimana ya, sangat eh, banyak yang menyimpang lah gitu, menyimpang dalam tanda kutip gitu. Nah Kak Eca, sebelumnya aku terima kasih banyak kepada Ami dan Kak Eca yang udah memilih aku untuk penanya pada malam hari ini. Aku izin bertanya Kak Eca terkait apa namanya brain dan behavior, bukan, beauty dan behavior. Nah, Kak Eca, kalau secara teori kan memang benar gitu, behavior itu di atas beauty gitu kan. Apalagi di zaman-zaman sekarang itu attitude itu sangat diperlukan dimanapun kita berada, adab lebih tinggi daripada ilmu. Namun Kak Eca melihat apa namanya realita sekarang, aku menangkap itu ternyata beauty itu juga nggak kalah penting gitu. Apalagi kan di dunia-dunia kerja sekarang itu rata-rata sudah mencantumkan yang namanya berpenampilan menarik atau good looking gitu. Nah, dari pandangan Kak Eca sendiri, bagaimana sih antara beauty dan behavior ini sendiri Kak Eca terkait apa namanya ya, kualifikasi di dunia kerja ataupun dengan di kehidupan kita sebagai seorang remaja saat sekarang ini. Gimana sih tanggapan Kak Eca terhadap hal demikian gitu? Terima kasih Kak Eca. Oke. Boleh langsung dijawab ini Kak. Boleh Kak, silahkan dijawab aja langsung Kak. Sebenarnya agak bingung ya Bang menjawab ini karena dari awal pun kita kayak misal nih ada photoshoot untuk universitas gitu kan, flyer-flyer promosi universitas, itu pasti yang dipilih yang ganteng sama yang cantik gitu ya Bang. Dan itu udah terbiasa dari dulu di Indonesia ini. Tapi kalau berdasarkan standar, itu standar kecantikan beda kan di setiap negara. Jadi aku nggak bisa bilang kalau misalnya kecantikan itu penting. Tapi berdasarkan realitanya, justru sering sekali ya kecantikan itu yang dilihat orang gitu kan. Bahkan kalau misalnya untuk PR, nah yang harusnya PR itu public relation,
harusnya yang pintar untuk berbicara kan. Tapi di beberapa perusahaan-perusahaan justru yang digunakan ya berpenampilan menarik tadi karena ya dia bisa untuk menggait-gait sponsorship atau mungkin perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi kalau secara teoritis benar tadi kata Abang, attitude itu lebih penting gitu kan. Dan tapi ya sering sekali di kegiatan-kegiatan dan bahkan di realitanya ya beauty itu sering diinikan orang gitu. Jadi ya itu adalah hal-hal yang harus kita tingkatkan di 5B pada saat hari ini juga kita belajar kan untuk itu ya Bang ya. Dan kita tadi udah bahas kan kalau misalnya beauty itu nggak cuman look secara eh, tingginya badannya kah dia atau warna kulitnya kah? Nah, itu bagaimana sih kita berpenampilan menarik itu? Ya, gunakanlah penampilan yang baik pada saat dibutuhkan itu. Nah, itulah hal-hal yang harus kita tingkatin di hari ini dan udah ada tadi kita bahas tahapan-tahapannya seperti itu, Bang. Sudah menjawab kira-kira atau mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Kurang lebih sudah cukup menangkap si maksud dari Kak Eca-nya, Ami. Terima kasih banyak Kak Eca, Ami. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya di sini udah ada raise hand ya. Ini Ami ngeliat nih mana teman-teman yang belum pernah speak up di Zoom coaching. Jadi Ami pilih Pace Yoga dari Papua Selatan nih. Oke, alhamdulillah akhirnya. Baik, terima kasih untuk Ami dan sebelumnya benar-benar bagus banget nih materi dari Kak Eca. Aku benar-benar deg-degan tahu Kak Eca karena akhirnya gitu. Bisa berbicara langsung. Oke. Yoga nyambung sama pembahasan Kak ini ya tadi. Kan katanya tadi ala ada Foko Ilmi, ada itu di atas ilmu. Yang Yoga mau tanyain kan kayak tanggapan dari kakak sih, kayak kan banyak nih yang kayak gimana ya, di lingkungan yang kayak menurut aku yang kayak banyak yang komen duta kok gitu sih gitu, kayak oh duta gitu ya, entah itu gitu itu. Terus ternyata gitu ya duta, terus jebolan duta gitu ya gitu-gitu kan. Menurut kakak ada nggak sih lingkungan kakak yang kayak gitu gitu. Terus juga biasanya kan pendapat orang kan beda-beda ya, ada yang nanggepin yang kayak yaudah biasa aja, terus ada yang tanggepinnya yang kayak wih serius nih diniin. Terus kalau dari kakak sendiri gimana tanggapannya? Dan kasih ini dong buat aku gitu, tipikal aku kan ya orang yang kayak sebenarnya aku nggak terlalu respon, cuman yang kayak dalam hati is apa sih gitu tuh. Maksudnya kita juga manusia kan gitu, nggak luput dari kesalahan. Kalau memang kita salah setidaknya kita dikasih dong kayak wejangannya gitu, kalau memang salah nggak usah yang kayak langsung gitu gitu kok. Kak Eca, terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Sebenarnya itu udah sering banget gak sih kita alami sebagai seorang duta? Itu seperti pisau, bisa berguna untuk kita, untuk mengupgrade diri, untuk memperbaiki diri, namanya evaluasi, tapi bisa juga menikam kita, jadinya kita jadi takut untuk berbuat gitu ya, teman-teman. Tapi sebenarnya sama jawaban pertanyaan pertama tadi. Kalau misalnya itu eh, gak baik untuk didengarkan sama kita dan ternyata gak ada manfaatnya sama kita, ya kenapa harus kita buat itu sebagai hambatan kita melakukan hal-hal yang baik gitu. Tapi kalau misalnya itu berguna untuk kita evaluasi dari dalam diri kita, ya itu gunakan dengan baik untuk mengevaluasi kita perlahan demi perlahan. Kan tadi dibahas kayak duta kok gitu. Ya sebenarnya kita nggak harus memenuhi ekspektasi siapapun orang. Tapi ya bisa aja itu untuk membuat kita semangat untuk semakin baik gitu sih Kak. Tapi jangan jadikan itu ya jadi tolak ukur untuk kita jadi merasa ya aku nggak pantas kayaknya jadi duta karena dia merasa aku kayak gini. Atau jadinya ya udahlah aku nggak usah ikut lagi lah ternyata aku nggak baik atau aku jadinya buat malu duta inspirasi kayak gitu. Jangan juga jadi kayak gitu gitu teman-teman. Mungkin kayak gitu sih Kak dari aku. Baik, terima kasih Kak Eca.
selagi aku mau tambah juga kan. Tadi kan kita udah bahas Kak tentang brain itu kan berpikir kritis kan. Kita bisa berpikir, tapi ya kita kritisin gitu Kak. Apakah ini baik kata-kata dari dia ini? Kalau misalnya baik ya diperbaikin di dalam diri kita. Aku juga sering Kak dapat kata-kata dari orang. Aku kan agak kurus tuh. Kurus sih sebenarnya gitu. Jadi kadang orang di DM itu jahat, DM-nya kayak gini, tambahlah makannya gitu. Sedangkan aku udah sampai minum susu, ya nggak tambah-tambah juga berat badannya gitu kan. Jadi ya aku berpikir kritis juga teman-teman. Oh ini maksud dia biar aku sehat, jadi harus tambah makan aku, tambah berat badanku gitu. Tapi ya jangan pula karena itu aku jadi nggak berani untuk ngupload foto karena aku takut dibilang kurus kayak gitu teman-teman. Jadi ya kita harus berpikir kritis kalau baik diperbaikin, kalau misalnya enggak ya jangan buat itu jadi hal-hal yang menutup langkah kita untuk berproses gitu kan. Gimana Papi Yoga? Apakah udah Wah, diterima? alhamdulillah sangat memenuhi hatiku. Bener banget jawabannya. Iya, sangat ini dapat lah. Terima kasih Kak Eca. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya nih. Mungkin sudah kita cukupkan saja ya teman-teman, karena dibatasi hanya 3 penanya aja. Nanti di coaching berikutnya bakalan ada kesempatan kepada teman-teman yang belum terpilih pada malam hari ini. Semangat buat semuanya. Bisa nih di lower hand ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada Kak Eca yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa tentang 5B tadi. Dan di sini saya izin mereview coaching kita pada malam hari ini, yaitu tentang 5B, yaitu Brain, Beauty, Behavior, Brave, dan Belief. Di mana dengan Brain ini, kita bisa melakukan pembelajaran berkelanjutan, dapat berpikir kritis, dan menggali kreativitas. Dengan Beauty, kita bisa memberikan penampilan yang harus rapi dan menarik, kita harus sehat dan bugar, dan memberikan keindahan diri sendiri. Yang ketiga yaitu behavior, kita harus memberikan komunikasi yang efektif, memiliki etika dan sopan santun, dan memiliki empati bagi orang lain. Yang selanjutnya ada brave, yaitu kita harus berani mengambil risiko, berani menghadapi kegagalan, dan berani berkata benar. Dan yang terakhir ada belief, yaitu percaya diri dan mampu memotivasi diri sendiri. Adapun manfaat dari 5B yang tadi itu adalah mengasah kemampuan, meningkatkan kepercayaan diri, membangun karakter, menjadi inspirasi bagi orang lain, dan menguatkan motivasi. Mungkin dengan berakhirnya pemaparan materi dan pembacaan review coaching kita pada malam hari ini, maka berakhir pula lah coaching kita pada malam hari ini. Mungkin dari Kak Eca dipersilahkan untuk memberikan closing statement, Kak. Oke, aku senang sekali karena teman-teman semuanya aktif mau bertanya, terus komen-komennya di chat juga naikin mood aku. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga udah banyak nge-tag di sosial media. Itu udah meningkatkan personal branding aku juga. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga materi ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan 5B tadi, membangun 5B tadi. Dan kalau sekiranya tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan tadi yang belum dijawab atau yang mau nanya, kita bisa nanya-nanya di DM juga ya. Akhir kata, aku berterima kasih kepada Duta Inspirasi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, Kak. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya pada coaching kelima Duta Inspirasi Indonesia Batch 13 ini, Kak. Dan selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan dokumentasi kepada narasumber.
Mungkin kepada kakak PDD bisa ditampilkan dan diambil dokumentasinya, Kak. Oke, baik. Untuk yang pertama mungkin bisa gaya formalnya dulu nih, Kak. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya mungkin bisa gaya bebasnya nih, Kak. Calon kandidat. Oke, 1, 2, 3. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kepada tim PDD. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada moderator. Oke, untuk kami mungkin bisa yang pertama gaya menginspirasinya dulu nih, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, Kak. Selanjutnya gaya bebasnya nih, Kak. 1, 2, 3. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim PDD. Selanjutnya mungkin ada nih oleh-oleh terakhir nih dari Duta Inspirasi Indonesia kepada Kak Eca. Bisa ditampilkan oleh tim PDD. Terima kasih atas Terima kasih atas kesempatannya, waktunya, Kak Kak Eca. Atas waktu Kasih atas waktu dan kesempatannya, Kak. selalu Kak. Sampai selalu, Kak. Eca. Thank you. Semangat, Sehat Kak. selalu. Semoga cepat Semangat. lekas sembuh Kak. Sehat selalu, Kak Eca. Sehat selalu, Kak. Love sekebun. Aduh, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin tim PDD bisa mengambil dokumentasi selanjutnya, Kak. Dokumentasi bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman semuanya, untuk yang pertama mungkin bisa gaya menginspirasinya nih. Untuk di slide pertama di sini ada Kak Firman, kemudian yang terakhir ada Kak Ashraf. Nah, baik. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Nah, untuk slide yang kedua, mungkin bisa gaya menginspirasinya dulu nih, Kak. Di sini ada Kak Zela, kemudian yang terakhir ada Papi Yoga. Nah, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, kemudian gaya bebasnya untuk slide yang pertama nih, Kak. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang slide kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya slide ketiga. Satu, 2,
3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada tim PDD yang telah mengambil dokumentasi. Dan terima kasih juga kepada Kak Eca yang telah bersedia dan memberikan